Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 semester 1 bab 1 tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa dapat membedakan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. 2. Siswa dapat menganalisis atau mengenal masa dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Anak-anak, ada yang tahu apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 saat Nabi berhalwat di Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian itu kepada istrinya, Khadijah. Namun, Khadijah belum mengiyakan. Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu Warokah bin Naufal. Ia adalah sepupu dari Khadijah. Dalam pertemuan itu, Warokah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW memiliki 2 strategi. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriyah. Dakwah ini disampaikan kepada orang-orang terdekat Rasulullah, yaitu keluarga atau sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Di rumah sahabat Arkam bin Abil Arkam. Orang-orang yang pertama masuk Islam pada masa dakwah sembunyi-sembunyi disebut dengan As-Sabiqunal Awalun. Yang termasuk dalam As-Sabiqunal Awalun ialah 1. Khadijah binti Huwailid, 2. Ali bin Abi Thalib, 3. Abu Bakar As-Siddiq, 4. Ummu Aiman, 5. Zaid bin Haritsah, 6. Utsman bin Affan, 7. Zubair bin Awam, 8. Sa'ad bin Abu Waqqas, 9. Talhah bin Ubaidillah, 10. Abu Ubaidillah bin Jarrah, 11. Arkam bin Abil Arkam. Dua, dakwah secara terang-terangan atau jahariyah. Dakwah secara terang-terangan terjadi setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa ini ialah dengan cara mengundang kerabat orang terpandang dari kalangan suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi dari kebanyakan orang yang hadir saat itu, hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak ajakan Nabi Muhammad. Bahkan, paman Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab sangat menentang dari dakwah Rasulullah. Ia sangat membenci Nabi Muhammad dan mengancam apabila meneruskan dakwahnya. Alasan-alasan kafir Quraisy menolak ajakan Nabi Muhammad adalah 1. Persaingan merebut kekuasaan. 2. Hilangnya kasta. 3. Hilangnya perdagangan patung. 4. Larangan taklid kepada nenek moyang. 5. Takut akan hari kebangkitan. Meskipun sejak memulai dakwah secara terang-terangan Nabi Muhammad mendapatkan tantangan dan cobaan yang berat, namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah gentar dan putus asa sehingga semakin banyak orang-orang yang mau percaya terhadap ajakan Nabi Muhammad dan semakin banyak yang memeluk agama Islam. Anak-anak, setelah penjelasan yang ibu berikan, apakah anak-anak ibu paham akan dakwah Nabi Muhammad? Untuk mengasah pemahaman anak-anak ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Apa saja strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah? 2. Siapa yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad? 3. Apa pengertian dari dakwah? Baiklah anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini ya, dan ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.